Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Mahmud. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf manusia. Sistem saraf. Saraf manusia terdiri dari jaringan saraf yang bekerja bersama-sama untuk mengatur dan mengontrol fungsi tubuh. Struktur ini bertanggung jawab atas penerimaan dan prosesan signal-signal saraf yang berperan dalam mengkoordinasi berbagai aktivitas fisik dan kognitif. Signal saraf dikirimkan melalui serangga sel saraf yang disebut neuron. Neuron memiliki kemampuan untuk mengantar impuls listrik dan menghubungkan satu sama lain melalui sinapsis, yaitu sambungan antara neuron. Selanjutnya, sel saraf neuron. Sel saraf atau neuron adalah sel-sel yang bermuatan listrik dengan serabut-serabut mirip benang yang menghubungkan dengan bagian-bagian tubuh atau dengan sel-sel saraf lain. Sel saraf memiliki struktur tertentu yang meliputi dendrit badan sel saraf dan neurit. Sel-sel saraf tersusun dari dendrit badan sel dan neurit atau akson. Dendrit berfungsi menerima impuls dari ujung saraf lain dan mengantarkan ke badan sel saraf. Dalam badan sel terdapat badan nisil yang berfungsi menerima dan merusak impuls dan neurit ke neurit. Neurit berfungsi merusakkan impuls dan badan sel ke saraf lain. Neurit terbungkus oleh selubung myelin yang disusun oleh sel-sel selubung myelin berfungsi sebagai pelindung neurit dan pemberi nutrisi bagi neuron. Selanjutnya, ada 3 macam neuron berdasarkan fungsi, yaitu neuron sensorik atau neuron aferen, neuron motorik atau neuron eferen, dan neuron asosiasi atau neuron penghubung. 1. Neuron sensorik berfungsi mengantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Reseptor adalah penerimaan rangsang organ yang mengandung reseptor disebut indera. 2. Neuron motorik berfungsi mengantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor berupa otot dan kelenjar. 3. Neuron asosiasi berfungsi menghubungkan neuron sensorik dengan selanjutnya, yaitu susunan sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. A. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang, yaitu otak merupakan pusat saraf utama karena berperan dalam pengaturan seluruh aktivitas tubuh. Bagian luar otak atau korteks berwarna abu-abu. Bagian ini mengandung banyak badan sel-sel saraf yang disebut substansi grisea. Bagian dalam otak atau medula berwarna putih. Bagian ini mengandung banyak neurit dan dendrit yang disebut substansi alba. Otak terdiri atas 6 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, otak depan atau diencephalon, otak tengah atau mesencephalon, atau otak kecil cerebellum, jembatan falon atau pons falon, dan sumsum lanjutnya atau medula oblongata. yaitu
otak besar atau cerebellum terdiri atas 2 belahan. Setiap belahan terdiri atas 4 lobus, yaitu lobus frontalis atau pengendali gerakan otot, rangka dan tempat terjadinya proses penciuman dan penggencap, serta lobus parietalis mengatur perubahan pada kulit dan kepandalian atau inteligensi. Dibedakan menjadi 2 macam, yaitu gerakan biasa dan gerakan refleks. Bagaimana terjadinya gerakan biasa dan gerakan refleks? Apa perbedaan gerakan biasa dan gerakan refleks? Yaitu A. Gerakan biasa. Gerak biasa merupakan gerak yang disadari, contohnya melangkah kaki menuju suatu tempat, berlari dan menyapu. Urutan perjalanan impulsnya gerak biasa secara sistematis. B. Gerak refleks. Gerakan refleks merupakan gerak yang tidak disadari hantaran impuls. Pada gerakan refleks mirip seperti pada gerak biasa, bedanya impuls pada gerak refleks tidak melalui penggolongan oleh pusat saraf. Selanjutnya, penghantar impuls melalui neuron. Penghantar impuls dengan cara ini terjadinya karena adanya perbedaan muatan listrik antara bagian luar, bagian dalam membran sel saraf. Ketika istirahat, bagian luar membran serabut saraf bermuatan listrik positif, sementara itu bagian dalam membran tersebut saraf bermuatan listrik negatif. Keadaan tersebut dinamakan polarisasi. Ketika menerima rangsa merupakan impuls, permukaan luar membran serabut saraf perbuatan negatif, dalam permukaan dalamnya perbuatan positif. Keadaan ini disebut dipolarisasi.